Mungkin bisa kita mulai terlebih dahulu. Nanti peserta yang lain sambil kita menunggu ya. Nanti biar menyusul enggak apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Videonya Mbak Rintan belum muncul ya? Bagaimana Pak Wahyu? Videonya Mbak Rintan belum muncul. Iya, sepertinya trouble Pak Wahyu. Oh Tidak iya, apa, nanti saya benahi setelah saya buka ada. siap. Ya, yang saya hormati Ibu Dr. Kulsum Nurhayati MPD MSI, yang saya hormati Bapak Herman Sudarwanto SPD MPD MA, yang saya hormati Ibu Leni Marlina SSMA, yang saya hormati Ibu Ratnasari SEMAK, yang saya hormati Bapak Wahyu Saryadi SPD MCI, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar launching beasiswa on edumain.com. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu, belajar dan juga berbagi ilmu bersama di On Edumain. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai acara, perkenankanlah saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Katarina Chandra, yang ditugaskan untuk memandu acara pada siang hari ini, kepada juga Ibu. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara untuk kegiatan hari ini. Yang pertama ada acara pembukaan, kedua ada acara inti atau penyampaian materi, selanjutnya ada acara launching beasiswa, kemudian dilanjutkan dengan acara tanya jawab dan diskusi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dewasa kini teknologi seakan tak terpisahkan dengan kehidupan manusia. Hampir seluruh kegiatan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, seperti penyimpanan data, berkomunikasi, lalu mencari informasi, mengolah suatu produk, dan lain sebagainya. Nah, lantas bagaimana peran teknologi di berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan terjawab oleh narasumber kita yang hebat dan juga luar biasa dan ahli dalam bidang teknologi tentunya. Dan di sini sudah hadir ada Ibu Dr. Kulsum Nurhayati MPDSI, mohon maaf MPD MSI. Nah, beliau ini merupakan bagian dari BPMRPK Kemendikbudristek dan juga merupakan founder dan CEO dari Ruang Belajar Virtual. Pada kesempatan kali ini, Ibu Dr. Kulsum Nurhayati akan menyampaikan tentang pemanfaat teknologi untuk masa depan yang tentunya menjanjikan. Kemudian ada Bapak Herman Sudarwanto, SPD MPD MMA. Beliau ini merupakan pengawas SMK Distrik Provinsi Jawa Tengah. Nah, beliau juga merupakan owner atmasadana.com. Kemudian ada Ibu Leni Marlina, SSMA. Beliau merupakan dosen UNP Padang dan juga sekaligus founder and head Starcom Indonesia. Kemudian ada Ibu Ratnasari SEMAK. Beliau merupakan dosen UPN Veteran Jakarta. Namun pada hari ini karena ada suatu hal, beliau berhalangan hadir, Bapak dan juga Ibu. Kemudian yang terakhir ada Bapak Wahyu SPD MCE. Beliau merupakan founder dan juga head dari onedumain.com. Nah, untuk yang pertama mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu, ada Ibu Kulsum. Selamat siang Ibu Kulsum. Selamat siang Mbak Rintan. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya baik, alhamdulillah. Gimana Mbak Rintan, sehat? Iya, sehat dan juga baik Ibu. Nah, yang pertama nanti untuk materi dari Ibu Kulsum ya. Iya, siap. Ya. Baik Bapak dan juga Ibu, semoga nanti acara kita berjalan dengan lancar dan juga tentunya cuaca serta sinyal mendukung untuk kegiatan hari ini. Agar waktunya lebih efektif, waktu langsung saya berikan kepada yang terhormat Ibu Kulsum. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar jelas Ibu. Iya, terima kasih. Wah, sayang sekali ini nggak bisa melihat wajah cantiknya Mbak Rintan ya. Iya Ibu. Semoga nanti segera muncul. Ya. Amin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang penuh keberkahan, dan selalu mendapatkan kesempatan baik. Nah, seperti hari ini, kesempatan baik untuk mendapatkan beasiswa ya, Mas Wahyu ya. Luar biasa ini, Mas Betul. Wahyu ini adalah inspirator ya buat saya. Wah, saya tenggelam ya. Ya, Mas Wahyu ini adalah salah satu inspirator buat kita semua. Termute Bu Kulsum ya. Oh, oke. Sudah terdengar? Sudah Ibu. Sudah terdengar. Iya. Mas Wahyu ini adalah salah satu inspirator ya bagi saya, dan saya rasa juga inspirator juga bagi Bapak Ibu semua yang aktif di On Edu Mind ini ya. Dan saya hari ini diberikan waktu yang cukup, semoga saya bisa banyak menyampaikan sesuatu atau inspirasi ya untuk kita semuanya pada hari ini. Masih banyak yang baru masuk ini ya suaranya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, apakah presentasi saya sudah terlihat di sana? Sudah Ibu. Ya, sudah. Oke. Pada hari ini saya mendapatkan tantangan begitu ya dari Mas Wahyu, dan kepercayaan juga tentu saja untuk menyampaikan sebuah tema yang sangat berat ya, sebenarnya sangat berat. Bagaimana pemanfaatan teknologi untuk masa depan yang menjanjikan. Jadi Pak Wahyu atau Mas Wahyu ini mengajak kita berpikir jauh ke masa depan, gitu ya. Dan saya rasa teman-teman yang sudah aktif di On Edu Mind, ini bacanya On Edu Mind atau One Edu Mind ya, Mas Wahyu? On Edu Mind. Ya, di On Edu Mind ini saya rasa sudah banyak belajar ya di sini, sehingga mungkin apa yang saya sampaikan itu nanti bisa merangsang gitu ya pemikiran dari teman-teman semua yang ada di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit perkenalan tadi sudah disampaikan. Kebetulan saya adalah pengembang teknologi pembelajaran di BPM RPK Kemendikbudristek. Kantornya ada di Yogyakarta, dan selama masa pandemi ini saya mendapatkan berkah, diantaranya adalah Google Certified Innovator, di mana ini hanya ada 4 orang ya di Indonesia, dan Google Certified Zoom-nya bisa, Pak. yang saat ini sudah cukup banyak ya Google Certified. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, saya juga mengembangkan sebuah ruang belajar yang memfasilitasi ya para pendidik yang ingin terus belajar dan mengembangkan diri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bergabung juga di kelas saya, itu websitenya ada di ruangbelajarvirtual.com. Dan saya memiliki hobi yang mungkin sama juga dengan teman-teman yang lain, yaitu menulis cerpen yang sudah cukup banyak dan saya simpan di sebuah blog. Cerpen ini adalah kisah-kisah inspiratif ya, yang saya harapkan bisa menginspirasi para pembacanya. Nah, saya memiliki sebuah moto ya, kalau kita ini semakin banyak berbagi ya, tentu saja berbaginya adalah berbagi ilmu, maka ilmu yang kita miliki itu akan semakin berkah, gitu ya. Semakin banyak berbagi, semakin berkah ilmu yang kita miliki. Wah, ini sudah semakin ramai ya Mas Wahyu ya, sudah 69. Pendaftarnya ada berapa ini? Ini kan saya gabung 2 kegiatan, harusnya 1000 lebih, tapi ini saya share-nya cuma sebentar, saya hapus lagi di grup sebelah, saya sebentar grup lagi, karena grupnya nggak muat, ini maksimal 100, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu,
ya luar biasa, semakin banyak ini yang aktif dalam kegiatan On Edumind. Dan hari ini saya juga akan membagikan door prize ya, door prize-nya itu dengan cara Bapak Ibu menjawab tantangan saya, gitu ya. Tantangan saya adalah membuat sebuah quote dengan kata kunci challenge atau tantangan. Nah, boleh ditulis di chat dan nanti saya minta tolong Mbak Rintan mungkin ya bisa ini dijadikan satu dalam sebuah file ya. Silahkan membuat sebuah quote atau mungkin sekarang saya beri waktu setengah menit. Silahkan. Tantangan saya, buatlah sebuah kata yang memotivasi ya, sebuah quote dengan kata kunci challenge atau tantangan. Silahkan, saya beri waktu setengah menit. Nanti boleh dikirimkan di kolom chat selama presentasi saya berlangsung. Oke, ini adalah tantangan. Tanpa tantangan, maka Anda tidak akan lagi. Tantangan membuat manusia keberhasilan. Kritikanmu adalah tantangan dalam hidupmu. Oke. Wah, luar biasa. Ini nanti akan banyak sekali ya seperti yang ditulis oleh Bapak Ibu, dan nanti akan saya kumpulkan ya, dan akan saya tayangkan di ruang belajar virtual. Oke, sudah setengah menit, tapi silakan ya, masih boleh menulis di kolom chat. Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai presentasi saya. Oke, saya akan mulai presentasi saya. Jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah bagaimana kita mengintegrasikan teknologi dengan sosial media, gitu ya. Kemudian kita akan dapatkan benefit dari situ dan kita akan segera let's start, gitu ya. Kita segera mulai begitu. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa semua punya medsos ya. Siapa yang nggak punya medsos? Pasti punya akun di Facebook, ya, di Instagram, bahkan di TikTok. Betul nggak? Betul ya. Jadi integrasi teknologi dengan media massa ini menjadi sebuah strategi pemasaran, gitu ya, yang memungkinkan kita memanfaatkan saluran sosial untuk menginformasikan produk atau proyek berbasis teknologi yang Anda ciptakan atau kembangkan. Nah, Bapak Ibu, sekarang orang sudah semakin menyadari ya, media sosial itu tidak hanya sekedar media komunikasi atau kalau dulu mungkin lebih banyak untuk ngerumpi begitu ya, tetapi ternyata media sosial ini bisa menjadi sarana untuk memasarkan produk atau proyek berbasis teknologi, begitu ya. Nah, nanti saya akan uraikan beberapa contoh. Nah, pernahkah Bapak Ibu hadirin semuanya melakukan sebuah riset, begitu ya, di sosmed ya, tentu saja, entah itu di Instagram, di Facebook, atau bahkan di TikTok ya, tentang sebuah informasi atau bisa sebuah program atau sebuah proyek teknologi yang dikembangkan oleh seseorang yang ada atau dipasarkan melalui sosial media yang menarik perhatian massa, menarik perhatian kita, gitu ya, sesuai dengan passion kita, ya, entah itu menulis cerpen, kan tadi saya sampaikan hobi saya menulis cerpen ya, sehingga ketika saya ada di sosmed itu kalau ada lomba menulis cerpen begitu, nah itu saya sangat tertarik gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang passionnya di fotografi atau di kuliner atau di olahraga mungkin ya. Nah, sampai dengan merambah dunia bisnis. Jadi tadi ada teknologi yang dihasilkan, kemudian teknologi itu sesuai dengan passion dari massa yang ada di sosmed tersebut,
dan bahkan merambah ke dunia bisnis. Nah, ini yang dipesankan oleh Mas Wahyu, saya rasa ini ya, bagaimana dikaitkan dengan dunia bisnis ya, entah itu online shop berupa, misalnya ya, sebut merek, Tokopedia, Shopee, begitu ya, dan sebagainya. Dan pernahkah kita membayangkan hal ini 10 tahun sebelumnya, 10 tahun yang lalu? Nah, ini sangat tidak kita bayangkan ya, bagi saya. Mungkin kalau teman-teman sudah bisa berpikir ataupun membayangkan 10 tahun yang akan datang akan seperti apa, nah ternyata seperti inilah yang terjadi pada saat ini. Dan ternyata dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah lebih maju daripada saya itu ya, itu sudah meraih banyak keuntungan ya dari apa yang dia lakukan dengan memanfaatkan teknologi dan mengintegrasikannya di dalam sosial media. Nah, ternyata yang mereka lakukan adalah menemukan sebuah ide ya, atau gagasan dengan cara melakukan riset tentang kebutuhan para pengguna sosmed. Jadi ternyata sosmed itu banyak yang suka olahraga, gitu ya. Maka dibuatlah proyek yang berkaitan dengan olahraga, misalnya. Atau tadi yang cerpen, begitu ya, teknologi yang dimanfaatkan untuk mengembangkan sebuah cerpen. Itu kan aplikasinya banyak sekali ya. Kemudian yang bersangkutan atau pengembang tersebut melakukannya secara sistematis ya, merancang sebuah program secara sistematis ya, informasinya jelas begitu, tersusun dengan baik, terencana dengan rapi langkah-langkah yang dilakukan dengan memanfaatkan sosial media. Nah, dari situ ternyata banyak benefit yang tak terduga yang diperoleh. Nah, itu yang nanti akan coba saya sampaikan. Jadi ini adalah sebuah gagasan begitu ya, yang berawal dari gagasan entah itu hobi, entah itu apa ya, memang minatnya dia di situ, menjadi sebuah proyek atau produk berbasis teknologi yang diintegrasikan di medsos dan online shop begitu ya, sehingga menghasilkan sebuah benefit. Nah, jika teman-teman semua pemirsa ataupun anggota dari On Edumind ini ada ide ya, ada gagasan yang luar biasa, spektakuler mungkin, atau mungkin sederhana juga bisa ya, tetapi itu diminati orang banyak, saya sarankan ayo kita bisa head start gitu ya, kita bisa segera memulainya. Karena apa? Kita tidak akan bisa belajar dari sebuah challenge ya sebelum kita memulainya. Nah, ini quote dari saya ya. Kita tidak akan bisa belajar dari sebuah tantangan sebelum kita memulainya, begitu. Nah, jadi yang saya lakukan meskipun saya ini masih start ya, sebenarnya masih start, saya melakukan sebuah riset ya, mempelajari apa saja yang terjadi di sosial media yang saya ikuti gitu ya, di Instagram dan juga Facebook, terutama di dua hal itu ya. Saya coba pelajari apa saja yang terjadi di sosmed berkaitan dengan program atau proyek teknologi yang dipublikasikan di sana. Kemudian riset ini saya lanjutkan dengan mengikuti, terjun di dalamnya. Ikuti salah satu yang menjadi passion ya, yang menjadi passion Anda. Jadi ini saran saya kalau teman-teman ingin membuat sebuah proyek teknologi ya dengan memanfaatkan sosmed, mungkin dilakukan dengan mengawali membuat sebuah observasi ya, membuat sebuah riset sederhana dengan mempelajari, mengikuti dan menganalisis ya. Ikuti salah satu yang menjadi passion Anda, misalnya ada lomba fotografi atau mungkin kuliner atau yang kemarin sempat saya ikuti itu lomba cerpen begitu ya. Kemudian lakukan analisis terkait dengan program atau proyek yang Anda ikuti tersebut.
Nah, setelah Anda mendapatkan sebuah kesimpulan begitu ya, atau gambaran terhadap proyek yang dikembangkan itu, saya sarankan mulailah melakukan sebuah uji coba ya. Lakukan sebuah uji coba untuk mengembangkan produk atau proyek teknologi sesuai dengan passion Anda. Contohnya apa? Misalnya Anda misalnya kalau kebutuhan mahasiswa itu kan cek plagiarisme gitu ya, cek plagiarisme. Mungkin Bapak Ibu audiens di sini ada passion di bidang tersebut ya, karena memiliki kemampuan bahasa yang bagus begitu dan bisa memanfaatkan teknologi terkait dengan cek plagiarisme. Nah, cobalah tekuni cek plagiarisme itu ya, kemudian kembangkan menjadi sebuah proyek teknologi gitu. Tawarkan melalui sosmed dan Anda konsisten ya, Bapak Ibu berusaha konsisten menjalankan proyek tersebut. Yakinlah nanti akan mendapatkan benefit ya, entah itu sosial benefit atau material juga bisa ya. Nah, ini akan saya tunjukkan contoh ya, nanti ada beberapa contoh. Nah, selanjutnya trial and error pertama entah gagal atau berhasil, tapi kalau seandainya gagal, saya tetap menyarankan lanjutkan trial and error berikutnya, gitu ya. Jadi jangan patah semangat. Jadi kita bisa concern dengan hobi, misalnya hobinya adalah kuliner, gitu, atau hobinya menulis cerpen, atau hobinya menulis artikel berbahasa asing, misalnya seperti itu. Kembangkan itu menjadi sebuah proyek ya, proyek teknologi dengan memanfaatkan sosial media. Nah, di sana nanti cobalah melalui sosmed tersebut kita bisa mengelola ya informasi tersebut sehingga menumbuhkan ketertarikan dan ikatan erat dalam komunitas hobi sesama penulis cerpen misalnya, sesama pencinta kuliner gitu, sesama olahragawan. Nah, seperti itu juga bisa. Sehingga anggota itu nanti akan loyal dan bersedia membeli produk yang disediakan. Nanti akan saya buktikan ya. Jadi engagement ini adalah bisa diartikan komunikasi dua arah begitu ya. Jadi kita bisa mengelola ya followers kita dengan komunikasi yang interaktif seperti itu. Nah, ini contoh yang akan saya tunjukkan karena waktunya 20 menit ya, saya agak tergesa. Yang sempat saya ikuti ini saya ditantang untuk menulis cerpen selama 30 hari. Dalam satu hari itu satu cerpen. Ini salah satu contoh cerpen yang saya tulis itu judulnya adalah Bosporus ya. Ini kebetulan saya pakai blog begitu yang tadi saya tunjukkan di bagian awal. Nah, ternyata ketika ini kan saya proses riset ya. Saya proses riset, saya masuk ke komunitas itu, kemudian saya ikuti, saya terlibat di dalamnya, saya mendalami dan saya temukan ini. Ternyata informasi yang ada di sana itu masuk ke online shop ya, ke online shop. Online shopnya itu saya lihat Tokopedia ya, dan di sana yang ditawarkan ada tas begitu, ada kaos, ada masker begitu, dan kami yang sudah engage di dalamnya, sudah merasa menyatu menjadi bagian dari 30 hari bercerita itu rela ya mengeluarkan sejumlah dana untuk membeli kaos ini, untuk membeli tas ini, untuk membeli masker ini, begitu ya. Nah, saya membayangkan On Edumind itu kedepannya juga akan seperti itu ya. Ketika anggotanya sudah engage ya, sudah merasa memiliki ya di dalamnya, sudah merasa terikat dengan On Edumind, itu nanti akan menyediakan banyak merchandise seperti ini begitu. Dan ini yang saya lihat memang seperti ini ya. Jadi ada websitenya begitu, kemudian ada sosial medianya yang dikelola dengan baik dan ada online shopnya begitu.
Nah, saya rasa ini bisa kita lakukan begitu ya oleh Bapak Ibu semuanya. Coba deh Bapak Ibu gali ya dari dalam diri Bapak Ibu apa passionnya. Passionnya mungkin memasak ya, kuliner. Saya punya teman yang hobi kuliner ya, dan di Instagramnya itu sudah luar biasa, YouTube-nya juga sangat keren, dan ternyata mendapatkan benefit yang luar biasa dari hobi memasak begitu. Nah, bahkan kalau kita sudah mendapatkan apa ya, tempat di hati masyarakat netizen ya. Masyarakat itu kan sekarang masyarakat di media sosial atau netizen itu sangat besar pengaruhnya begitu ya. Ternyata kalau kita sudah mendapatkan tempat ya di hati netizen, kita bisa mendapatkan endorse ya atau endorsement. Nah, ini Mas Wahyu ini mungkin sudah dapat endorsement ya. Jadi berangkat dari mempublikasikan hobi tadi ya, mendapatkan banyak follower ya, dan selalu mengupdate informasi yang terkait dengan hobinya tadi, maka akan mendapatkan endorsement. Nah, ini kebetulan tetangga saya juga ada yang dapat endorsement ini karena dia sering bergaya gitu ya di depan kamera dan dipublikasikan di Instagram, akhirnya dia dipercaya untuk menjadi model begitu produk-produk pakaian anak gitu ya. Ini luar biasa. Jadi endorsement ini adalah bentuk iklan atau promosi yang menggunakan tokoh ya. Bisa saja menggunakan kita ketika kita sudah menjadi tokoh ya di masyarakat netizen ini. Ya. Nah, biasanya memang selebriti terkenal yang memiliki pengakuan atau kepercayaan, rasa hormat dan sebagainya dari banyak orang. Begitu ya. Nah, ini yang saya amati dari Layangan Putus. Apakah Bapak Ibu mengikuti cerita Layangan Putus ini? Nah, dari serial yang semula ada di WeTV ya, saya sampai menginstal tuh aplikasi WeTV itu ya, dan sekarang sudah tayang di RCTI. Ternyata penulis Layangan Putus ini juga sudah di-endorse oleh berbagai produk ya. Nah, ini berawal dari publik yang mencari tahu ya. Netizen itu akhirnya tahu siapa sih Mami ASF itu gitu ya. Saya pun akhirnya jadi followernya gitu. Dan pemilik produk rumah tangga ini sangat membutuhkan strategi marketing yang efektif sehingga dia merasa cocok ya jika produknya itu ditawarkan oleh ASF. Nah, ini juga salah satu contoh pemanfaatan media sosial yang berangkat dari teknologi yang ditawarkan. Nah, jadi memang kalau kita bisa masuk ya memperkuat ya On Edumind ini nanti diperkuat. Saya rasa kalau yang saya sarankan sih ada grup di Facebook mungkin ya, kemudian juga ada akun di Instagram atau mungkin bahkan di TikTok ya. Nantinya akan banyak testimoni-testimoni dari customer ya yang semakin dikenal oleh banyak orang bahwasanya On Edumind ini inspiratif ya, kemudian sangat menarik materinya begitu ya, menambah wawasan begitu ya, sehingga banyak hal yang bisa dilakukan oleh audiens. Nah, saya rasa ini bisa dilakukan oleh On Edumind dan kita semua. Nah, ini contohnya yang saya sampaikan tadi ini adalah penulis dari Layangan Putus ya, karena pada akhirnya kan orang tidak lagi membicarakan sinetronnya, tetapi membicarakan siapa sih yang membuat novel tersebut begitu ya. Dan akhirnya netizen termasuk saya kan netizen begitu ya, mencari informasi tentang Dr. Eka ini, Dr. Eca ini ya, atau Mami ASF. Dan saya lihat di sana dia sudah di-endorse oleh banyak produk begitu ya, Bapak Ibu. Dan luar biasa ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, saat ini saya sedang mengembangkan sebuah program di channel Ruang Belajar Virtual. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk bisa ini ya
subscribe, nanti akan saya bagikan linknya. Karena kalau proyek teknologi yang lain itu banyak sekali ya yang mengerjakan ya, termasuk saya juga kerjakan ruang belajar virtual, itu adalah proyek teknologi. Nah, di sini saya juga memanfaatkan teknologi dari pemanfaatan Google Fit ya. Ini adalah segmen olahragawan. Nah, ini saya coba kembangkan. Saya berharap nantinya juga ada endorse ya untuk saya, misalnya sepatu olahraga atau pakaian olahraga begitu ya, dan sebagainya. Tidak ada salahnya untuk segera memulai ya Bapak Ibu. Jadi masyarakat netizen ini sangat haus informasi, dan kalau ada hobi yang sesuai dengan minat mereka, pasti mereka akan mengikuti begitu. Nah, Bapak Ibu, sudah 20 menit belum ini Mbak Rintan? Sudah ya? Nah, ini quote saya, ya, quote saya yang terakhir, kita bisa menjawab sebuah tantangan jika kita mampu melampauinya. Saya mungkin ingin menantang ya, atau memberikan challenge kepada Bapak Ibu semuanya, ayo buat sebuah proyek teknologi dan pasarkan melalui media sosial, dan kita lihat seperti apa benefit yang dapat kita hasilkan. Nah, Bapak Ibu, quote-nya tadi akan saya dokumentasikan ya di ruangbelajarvirtual.com. Di sini nanti ada karya inovasi, nanti akan saya tayangkan di sini dan Bapak Ibu bisa membaca ya quote yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Semoga quote-nya itu ada kurung namanya ya, ada nama dari mana mungkin sehingga jelas identitasnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mari manfaatkan teknologi sesuai dengan minat Anda dan mari lahirkan sebuah inspirasi. Maka hal tak terduga, lihat saja nanti akan terjadi. Sebagai kata penutup, saya ucapkan selamat dan sukses kepada On Edumind. Pada hari ini sudah memberikan kepercayaan juga kepada saya untuk membuka kegiatan pada hari ini dengan beberapa hal yang saya uraikan tadi, semoga bisa menginspirasi. Saya tutup dengan sebuah pantun ya Mbak Rintan. Anak-anak suka belajar melalui bermain, orang dewasa belajar dengan serius. Semangat berkarya On Edumind, selalu berbagi inspirasi untuk generasi penerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali ya Bapak. Materi yang ditampilkan udah oke, keren banget. Dan tidak lupa ditutup dengan pantun tadi ya Bu ya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kulsum Nurhayati yang telah menyampaikan materi mengenai teknologi yang sangat menjanjikan begitu Bu Kulsum. Tadi yang disampaikan Bu Kulsum adalah jika kita tidak mencoba tantangan, maka kita tidak akan mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa begitu. Ya, kemudian materi dari Bu Kulsum ini akan dikuatkan oleh pemateri selanjutnya, Bapak dan juga Ibu. Di sini sudah ada pemateri selanjutnya yang juga akan menyampaikan mengenai pemanfaatan teknologi. Nah, ada Bapak Hermawan, mohon maaf, ada Bapak Herman Sudarwanto. Pak Wahyu, betul tidak untuk Pak Herman setelah Bu Kulsum? Sudah ada Ibu, itu Mbak Rintan sudah hadir beliau. Oh sudah hadir ya, iya. Iya, Bapak Herman ini merupakan pengawas SMK Dinas Provinsi Jawa Tengah dan juga merupakan owner @masadana.com. Nah, beliau kali ini akan menyampaikan mengenai informasi dan teknologi dalam bidang pendidikan. Nah, ini untuk Bapak Ibu guru dan pasti akan semangat ya mendengar materi dari Bapak Herman. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Herman. Halo Bapak, mohon maaf suaranya belum terdengar Bapak. Suaranya belum masuk Pak Herman.
suaranya Pak Herman belum masuk sepertinya ya Mbak Rintan ya. Iya, belum masuk Pak Wahyu. Ya. Kita tunggu, mungkin ada kendala di mikrofonnya. Ya, kemudian ada trouble ya Pak Wahyu. Mungkin pengaturan mikrofonnya Pak Herman. Izin membantu Pak Herman untuk pengaturan mikrofonnya. Itu biasanya di sini Pak Herman, di mikrofon ya, ini ya, misalnya di samping mic ini ada beberapa perangkat nanti yang bisa dipilih. Biasanya muncul di situ. Karena seringnya beliau mengikuti rapat dengan berbagai aplikasi, jadi settingannya bisa berubah-ubah sendiri. Ini biasanya pakai Teams ya, Mas Wahyu? Ya, Pak Herman itu karena pengawas yang sering ada Zoom, ada Teams, ada Google Ya, ini on Meet, Edument, ya, banyak sekali. biasanya on Edument hadir di Microsoft Teams, ini sekarang Ya. jadi jamaah Zoom ya. Request dari Bu Leni Marlina, tapi ternyata beliau malah sakit. Begitu juga Mbak Ratna Sari itu juga sakit. Tadi malam WA saya foto di UGD. Bagaimana Pak Herman? Bisa on? Belum masuk ya suaranya? Oke, halo Bapak. Cek 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah sudah masuk Pak Herman. Baik. Mbak Rintan sudah bisa dengar suara saya? Ya, sudah jelas sekali Pak Herman. Baik. Ya. Sudah. Bagaimana Pak Herman? Oke, lanjut dulu. Oke, sudah siap ya Herman ya? Siap. Oke, untuk penyingkat waktu, materi langsung dari Pak Herman. Baik, itu kepada Pak Herman, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia dan bersyukur Bapak dan Ibu, siang hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak, bertemu dengan para insan pendidikan. Barangkali di antara Ibu dan Bapak ada yang pendidik, tenaga kependidikan, atau barangkali pemerhati pendidikan. Siapapun dari teman-teman, yang pasti panjenengan semua, Bapak Ibu semua adalah insan pembelajar, pastinya begitu. Insan pembelajar yang hebat, yang luar biasa. Karena kalau tidak atau bukan sebagai seorang insan pembelajar, pasti tidak akan bergabung di ruangan ini dalam kondisi yang begitu sibuk. Baik Bapak dan Ibu, tadi saya sudah diperkenalkan oleh moderator bahwa saya sebagai pengawas SMK, sehingga nanti saya juga akan apa yang saya bicarakan barangkali nanti juga berkaitan dengan dunia SMK. Namun demikian, selama 10 menit ke depan, teman-teman, Bapak dan Ibu semua, sesuai dengan
jadwal yang diberikan, tema yang diberikan kepada saya bahwa pentingnya teknologi di dunia pendidikan, ini semacam untuk mengajak kepada teman-teman semua untuk sadar, untuk meyakini bahwa begitu pentingnya teknologi di dalam menerapkan pendidikan ini. Tetapi sebenarnya menurut saya bahwa Bapak Ibu yang ada di ruangan ini semuanya sudah tergerak dan sudah meyakini bahwa teknologi memang begitu penting bagi pendidikan. Jadi kesimpulannya bahwa 10 menit ke depan bukan untuk memotivasi Ibu dan Bapak, tetapi bagaimana Ibu dan Bapak di luar dari komunitas ini, di luar dari ruangan ini, Ibu Bapak bisa memotivasi teman-teman yang ada di lingkungan Ibu dan Bapak, orang-orang yang ada berkecimpung di dunia pendidikan untuk betul-betul bisa paham, mengerti bahwa di dunia pendidikan sudah pasti sangat dibutuhkan teknologi. Tertarik dan menarik sekali apa yang disampaikan pemateri sebelumnya. Saya juga sudah menyimak bahwa pada akhirnya hal-hal yang berbau teknologi kemudian tadi disampaikan berkaitan dengan passion, suatu ketika bisa menghasilkan benefit. Ini yang barangkali perlu digarisbawahi teman-teman. Sehingga kita sebagai guru, insan pendidikan yang barangkali bisa membuat sebuah proyek teknologi dalam tanda kutip berkaitan dengan tugas-tugas keseharian kita, maka bisa orientasi ke depannya menjadi benefit tadi. Ini sebuah sebuah motivasi yang bisa digantungkan di depan yang sekiranya nanti bisa membuat kita bisa berjalan bahkan berlari menuju ke sana. Baik, Bapak dan Ibu mencoba untuk masuk ke materi. Bahwasanya sebagai insan pendidikan, Bapak dan Ibu kita tahu goal dari pembelajaran, dari pendidikan sendiri itu adalah menghasilkan lulusan yang kompeten, bukan? Jadi kalau kita bicara standar nasional pendidikan, Bapak dan Ibu, itu goal-nya adalah SKL, standar kompetensi lulusan. Artinya kita sebagai pelaku pendidikan itu harapannya adalah bisa menghasilkan lulusan yang kompetensinya standar begitu. Belakangan Bapak dan Ibu kita tahu bahwa untuk standar kompetensi lulusan itu betul-betul diharapkan selain hard skill-nya, maka soft skill-nya juga sangat dituntut. Sehingga begitu pentingnya soft skill yang diharapkan hingga di tujuan pendidikan nasional kita mengenal ada karakter yang belakangan ada profil pelajar Pancasila. Jadi diistilahkan dengan profil pelajar Pancasila, menekankan penguatan pendidikan karakter yang ada di masa-masa sebelumnya. Bapak dan Ibu, kalau kita sedikit mengupas di profil pelajar Pancasila yang harus nanti dimiliki oleh seorang lulusan dari pendidikan formal yang ada di Indonesia, bahwasanya ada 6 dimensi untuk profil pelajar Pancasila yang itu di breakdown menjadi 7 tema utama. Yang ingin saya sampaikan, begitu pentingnya teknologi, salah satu dari tema utama adalah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Sadarakan hal itu Bapak dan Ibu, sehingga kegiatan di siang hari ini saya pikir nanti kita akan bisa membantu untuk mengembalikan pendidikan kita yang sudah selama ini terdampak oleh COVID-19. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara dimensi untuk karakter, tidak ada yang berubah. Tetapi yang nyambung dengan materi di siang hari ini tadi adalah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI di sini. Jadi ada teknologi. Jadi anak-anak kita diharapkan senantiasa erat dengan teknologi.
kalau kita kembali pada tugas kita di keseharian kita, teman-teman guru utamanya juga termasuk tenaga kependidikan, belakangan sudah tidak bisa lagi lepas dengan yang namanya teknologi. Jadi perkembangan teknologi yang begitu pesat, Bapak dan Ibu, memaksa kita untuk menjadi insan pembelajar, ya, insan pembelajar sepanjang hayat. Sehingga Bapak dan Ibu, terima kasih hari ini Bapak Ibu bergabung di ruang ini dalam rangka kita belajar bersama. Jadi pasti banyak hal yang kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Sehingga perlu saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah bergabung di edumain.com, ya, yang telah bergabung di kelas ini untuk belajar bersama. Artinya Bapak Ibu berarti sadar, ya, sadar akan kepentingan-kepentingan yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwasanya kemajuan teknologi tidak terkejar ketika kita memang tidak meluangkan waktu untuk senantiasa belajar. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita ke kondisi sekarang di dunia pendidikan, kita sama-sama mengerti bahwa pandemi telah memporak-porandakan, ya, kondisi pendidikan di kita. Yang jelas ada ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Betapa tidak, ketika pandemi, Bapak dan Ibu, kita tidak lagi bisa melakukan pembelajaran tatap muka di kelas, di sekolah. Nah, ketika itu Bapak dan Ibu, ketika PJJ harus berlangsung, Bapak Ibu masih ingat bukan? Bagi teman-teman guru ini satu hal yang ketika itu peristiwa yang tidak terlupakan pastinya. Kenapa? Begitu PJJ digaungkan harus dilakukan karena tatap muka tidak lagi memungkinkan, maka teman-teman terpaksa berteknologi ketika itu, ya, terpaksa berteknologi. Dalam hal ini tidak bisa lepas yang namanya dengan teknologi informatika. Bahkan di lingkungan-lingkungan di tempat saya bekerja sebagai pengawas, tidak sedikit teman-teman guru binaan di berbagai wilayah yang memang betul-betul harus memulainya dari nol, teman-teman. Jadi harus memulainya dari nol karena memang ada keterbatasan dalam kemampuan berteknologi, utamanya teknologi informatika yang berkaitan dengan pendukung untuk pelaksanaan PJJ. Bapak dan Ibu yang saya hormati, betapa pentingnya teknologi di situ sangat nampak, ya, sangat nampak ketika itu. Sehingga muncullah berbagai pelatihan-pelatihan dari berbagai komunitas yang tadi juga disebut-sebut Mas Wahyu, juga Mbak Rentan, ada Mas Wahyu sampai menjadi apa ya Pak ya, master trainernya di Microsoft yang sekarang harus menggunakan Zoom dan sebagainya. Seperti tidak masalah, ini semuanya teknologi. Mbak Rintan, Mas Wahyu, semuanya berpulang pada tujuan baik dari kita. Jadi Bapak dan Ibu, selama 10 menit saya berbicara di ruangan ini, pada dasarnya ia mengingatkan kembali pada teman-teman saja untuk mengajak pada orang-orang yang tergabung dalam kegiatan pendidikan di sekitar kita, untuk mengajak kepada mereka bahwasanya kita sebagai insan-insan pendidikan itu tidak bisa lepas dengan kemajuan perubahan teknologi yang begitu pesat. Nah, ketika itu memang bisa dijalani Bapak dan Ibu, coba kita bisa gabungkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kulsum tadi. Ternyata dari dunia yang kita tekuni kemudian disambungkan dengan kegiatan-kegiatan di luar yang berhubungan dengan apa tadi, proyek teknologi, kemudian bisa menghasilkan benefit. Kalau itu memang bisa, kenapa tidak? Ini agar menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi teman-teman dan juga orang-orang yang Bapak dan Ibu nanti temukan di luar sana. Karena di komunitas ini, menurut Pak Wahyu kemarin saya tanya, ya anggotanya masih terbatas gitu. Masih terbatas. Ketika ini dikembangkan berarti akan menjadi sebuah komunitas yang besar dan lebih banyak orang lagi yang menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak dan Ibu, terakhir kita
sambungkan dengan isu-isu terkini. Nah, isu-isu terkini yang berkaitan dengan kurikulum. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, karena saya pengawas di ruangan ini, saya bicaranya tentang hal-hal seperti itu. Jadi di kurikulum, selama pandemi kita mengenal ada kurikulum 13 murni, ada kurikulum darurat, Bapak dan Ibu. Kemudian belakangan ada kurikulum prototype, kurikulum pembelajaran paradigma baru, yang belakangan terakhir ini menjadi kurikulum merdeka. Artinya Bapak Ibu, perubahan-perubahan yang senantiasa terjadi di dunia pendidikan kita harus bisa menerima ini semua dengan baik. Jadi kita tidak boleh lagi terhadap perubahan. Dan ini semua akan ada berhubungan juga dengan teknologi, teman-teman. Jadi kita tidak akan tahu perubahan-perubahan itu manakala kita tidak berteknologi. Karena perubahan-perubahan yang disampaikan oleh kementerian itu begitu pesatnya, dan hal-hal itu tidak dilakukan lagi melalui deklat, melalui fintech, melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertemuan atau luring, tetapi diunggah di portal-portal yang sudah disiapkan oleh kementerian. Nah, disinilah teman-teman harus bisa memotivasi orang-orang di sekitar kita yang mengecimbungi dunia pendidikan untuk selalu berteknologi dan menjadi pembelajar yang baik berkaitan dengan teknologi, khususnya informatika. Bapak dan Ibu, banyak tantangan ya, banyak tantangan seperti yang tadi disampaikan Bu narasumber sebelumnya. Jadi Bu Kulsum tadi juga menyampaikan tantangan begitu. Bahkan tantangan-tantangan di dunia pendidikan yang muncul di teman-teman guru maupun tenaga pendidikan itu sebagian besar justru bisa diatasi dengan teknologi. Artinya bagaimana di lapangan dengan kondisi yang sebenarnya dimulai dari terpaksa, kemudian menjadi biasa, dan pada akhirnya menjadi bisa. Jadi bisa itu bisa dimulai dari terpaksa, kemudian menjadi biasa, dan menjadi bisa. Ini yang terjadi selama ini. Jadi pandemi sudah memaksa kita untuk bisa, gara-gara terpaksa kemudian menjadi biasa berteknologi. Saya pikir itu Mbak Rintan yang bisa saya sampaikan. 10 menit waktu saya sekedar untuk berbagi dunia saya di dunianya Pak Wahyu berkaitan dengan ini. Terima kasih atas waktunya, dan kembali ke Mbak Rintan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Herman Sudarmanto atas motivasi dan juga penguatan ya yang disampaikan untuk peserta webinar kali ini, bahwasanya sebagai seorang pendidik itu harus selalu dinamis dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terlebih lagi dalam perkembangan teknologi. Ya, terima kasih Pak Herman. Baik Bapak dan juga Ibu, selanjutnya akan disambung oleh Pak Wahyu Suryadi, sekaligus nanti launching beasiswa ya Pak Wahyu ya, dari oneduma.com. Siap. Iya. Untuk itu, kepada Pak Wahyu, waktu kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Kulsum Nurhayati, SPD MSI dari PPMRPK, Kemendikbudristek, dan founder dan CEO Ruang Belajar Virtual. Yang terhormat Bapak Herman Sudarmanto, SPD MPD MMA, pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat juga Bu Leni Marlina dan Bu Ratnasari, yang mohon maaf pada siang hari ini beliau berdua kebetulan sedang sakit dan tidak bisa membersamai kita semua. Di malam Bu Ratna dan saya sedang foto di UGD, kemudian Bu Leni Marlina tadi siang sebelum acara mengabari kami tidak bisa membersamai kita semua. Maka saya lanjutkan untuk paparannya. Jadi beliau berdua tidak bisa membersamai. Mbak Rintan, slide saya sudah muncul.
Ini baru proses Pak Wahyu. Halo? Ya, sudah. Oke. Mohon untuk dibantu unmute ya, kalau ada suara yang. Ya, siap Pak Wahyu. Oke, terima kasih Mbak Rintan ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada siang hari ini. Sebenarnya ini acaranya saya ganting ya Bapak Ibu, ada saya double. Yang pertama launching beasiswa edumain.com, kemudian yang kedua dalam pelatihan dari WordPress, manfaatan dalam dunia pendidikan atau sebagai media belajar ya. Pada kesempatan kali ini, sertanya tadi yang disampaikan oleh Bu Kulsum, itu lebih dari 1000, tapi link atau tautan dari Zoom-nya saya bagi cuma 11, kemudian saya remove lagi, 11 saya remove lagi, mohon maaf Bapak Ibu, karena kapasitas dari Zoom yang kami gunakan hanya 100 orang, jadi daripada nanti Bapak Ibu terlalu lama nunggu di lobby, tidak bisa masuk, dan terlewat informasi yang sangat luar biasa dari Bu Kulsum tadi, saya termasuk yang sangat terinspirasi dari tayangan tadi ya, dan beliau sendiri secara personality kan banyak menginspirasi dari teman-teman yang berkecimpung dalam dunia trainer. Saya termasuk juniornya beliau, banyak belajar dari beliau. Demikian juga dari Pak Herman, sebagai pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yang juga menjadi pengawas di sekolah saya, banyak sharing dengan beliau, banyak belajar, dapat cerita dan motivasi yang sangat inspiratif dari beliau. Maka saya memberanikan diri untuk mengundang beliau. Bu Leni Marlina ini pernah mengundang saya dalam seminar yang diadakan oleh Starcom. Ya, salah satunya pematerinya yang tidak dosen hanya saya, semuanya dosen dan inspiratif. Nah, saya diundang saat itu agak minder juga, tapi alhamdulillah dapat berjalan lancar. Tapi siang hari ini ketika saya minta tolong, beliau malah sakit. Kita doakan semoga beliau berdua termasuk Bu Ratnasari itu juga segera sembuh. Nah, beliau ini teman saya yang masih muda tapi sudah dosen di UNP, UPN ya, UPN Veteran Jakarta. Ya, dalam lonceng beasiswa ini sebenarnya kami tidak membagikan dalam bentuk uang, tapi memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk belajar bersama di kelas onedumain.com. Nah, sebelum kita bicara di launching onedumain.com, saya akan sedikit ada materi yang menjadi paparan saya. Yang pertama tentang disrupsi abad ke-21. Syarat akan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, kita dipaksa oleh keadaan, itu COVID-19 ya, memaksa kita untuk menggunakan teknologi ini dalam segala aspek kehidupan. Hampir seluruhnya bisa tercover dengan teknologi dan kita dipaksa untuk mau nggak mau bagaimana segala sesuatu itu bisa diakses atau diselesaikan dengan teknologi. Kecuali kebutuhan fisik seperti makan, buang hajat, dan sebagainya itu tetap sampai kapanpun mungkin tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Tapi proses untuk mendapatkan makan, untuk memperoleh makanan agar sampai rumah dan sebagainya itu bisa tercover oleh teknologi. Nah, pekerjaan dan sebagainya ini bisa tercover oleh teknologi. Nah, disrupsi di abad 21 ini tidak terkendali, melaju pesat luar biasa, sehingga kita yang sebenarnya sudah tahu ya kalau perkembangan luar biasa, tapi enggan untuk masuk ke situ. Nah, dengan adanya COVID ini kita dipaksa mau nggak mau untuk menggunakan teknologi. Nah, alhamdulillah ada hikmah yang besar dari pandemi ini, kita jadi lebih dekat dengan teknologi. Nah, kalau kita dengar bersama di dunia maya yang sedang dibicarakan, ya, yang hangat untuk hari ini atau akhir-akhir ini adalah metaverse. Metaverse ini dunia virtual. Jadi seakan-akan nanti kita ada dua dunia, ya, ada dua dunia yang sifatnya virtual, gitu ya Bapak Ibu ya. Satu dunia nyata yang sekarang ini kita lakukan. Yang kedua adalah dunia virtual yang berbasis augmented reality maupun virtual reality. Kalau kita lihat ketika masuk ke Facebook,
kita masuk ke Facebook, itu di bawah itu langsung ada tulisan from Meta. Karena Facebook sudah investasi besar-besaran untuk membangun metaverse ini. Demikian juga diikuti oleh Nvidia, Microsoft, dan perusahaan raksasa lainnya di dunia, Apple, dan sebagainya. Nah, ini yang di awal-awal, makanya saya tulis di depan. Metaverse ini nanti memungkinkan kita untuk memiliki sebuah avatar di dunia digital tersebut, kemudian melakukan banyak hal. Kita bisa bekerja di sana, kita bisa sekolah di sana, kita bisa belajar di sana, kita bisa membangun relasi di sana, kita bisa mengembangkan bisnis di sana, kita bisa memiliki properti di sana, kita bisa melakukan banyak hal. Segala sesuatu yang ada di dunia nyata, kecuali kebutuhan fisik, itu nanti bisa dilakukan di dunia virtual ini dalam konsep metaverse. Lantas bagaimana kita mempersiapkan diri dan sebagainya, ini kita perlu dulu analisis dari job atau pekerjaan yang mungkin bisa konsisten di dunia nyata tersebut. Mungkin kalau kita di dunia nyata, atau saya sering memotivasi anak didik saya, nanti ketika kamu lulus, kita tahu bersama bahwa SMK itu katanya penyumbang pengangguran terbesar. Nah, saya sampaikan pada mereka, semoga kalian semua tidak masuk ke situ. Tapi kita harus bisa menganalisis situasi agar kita bisa memahami, mengetahui apa yang bisa kita kerjakan. Kalaupun kita tidak bisa bekerja di dunia nyata, kita misalnya atau anak-anak itu jobless lah, lulus sekolah itu nggak tahu apa yang harus dikerjakan dan kemampuan apa yang bisa dikembangkan. Nah, itu bisa mencoba di dunia virtual ini. Saya rangkum dari beberapa materi yang ada di YouTube yang sering saya simak ya. Setiap harinya itu saya melihat video YouTube itu tidak kurang dari 2-3 jam. Kalau waktu-waktu istirahat saya itu sering melihat YouTube, tapi bukan dangdut, bukan sinetron, bukan Korea, tapi kalau enggak tutorial ya pengalaman baru, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Yaitu di sini yang saya rangkum yang pekerjaan yang mungkin dilakukan di metaverse. Salah satunya adalah e-commerce atau lebih mudahnya jual beli gitu ya. Jual beli ya, dan sampai ke pendistribusian barang dari penjual sampai ke pembeli, dan uangnya itu dari pembeli sampai ke penjual gitu ya. Dirangkai dalam e-commerce ini. Nah, ini sangat memungkinkan untuk tetap dilaksanakan atau tetap eksis ya, akan tetap eksis di metaverse. Bahkan kita bisa menjual barang sebanyak koleksi mall yang paling besar di dunia dengan harga bersaing ya, dengan modal 0 rupiah. Ya kan, ini kan luar biasa. Kita bisa menjual barang selengkap koleksi mall terbesar di dunia dengan harga bersaing dan mulai modal 0 rupiah. Ya, dari dropship, dari reseller dan sebagainya. Dulu nggak mungkin bisa seperti ini. Harus buka toko itu perlu bangunan, perlu karyawan, perlu training karyawan, perlu stok barang dan sebagainya. Tapi dunia maya ini mempermudah pekerjaan kita. Jadi ada sisi negatif dan positifnya. Di mana sisi positif itu kalau kita bisa mempelajari lebih jauh, itu sangat mempermudah kehidupan kita. Tentu sisi negatifnya perlu kita ketahui bahwa digital food itu sampai kapanpun tidak bisa dihapus. Kalau di dunia nyata itu misalnya kita salah ucap, yang mendengarkan sudah lupa, sudah selesai. Tapi kalau di dunia digital itu, walaupun kita menulis di WA, di Instagram, di Telegram, itu sudah dihapus, itu memungkinkan untuk bisa di recover lagi. Maka kita harus hati-hati dengan digital food ini. Berikutnya, selain e-commerce, itu ada entertainment. Bayangkan kalau kita mau melihat MotoGP, kita mau melihat konsernya
Justin Bieber atau siapa Mbak artis Korea Mbak Rintan? Biasanya yang paham ini yang kaum muda-muda yang cewek-cewek ini. Iya, Song Joong Ki misalnya, Pak. Ya, misalnya itu ya, mau lihat konsernya secara langsung itu kan kita selain harus beli tiket, kita harus ke sana gitu ya, harus ke Korea. Berapa saja itu uang yang keluar untuk transportnya. Nah, kalau dengan virtualnya ini, mereka membuat avatar mereka dan kita melihat dengan avatar kita. Mereka sebagai penyelenggara, sebagai IO-nya, itu akan memungkinkan memperoleh penonton yang lebih banyak tanpa dibatasi harus social distance ya. Karena yang masuk cuma avatarnya dan tidak harus keluar biaya transportasi, langsung masuk saja gitu ya. Walaupun yang masuk di sana avatarnya. Nah, konsepnya kan kita seperti masuk ke ruang 3 dimensi, kita seperti diberi kacamata virtual reality itu ya, kita benar-benar melihat segala sesuatunya itu benar-benar seperti nyata, seperti 3 dimensi, kemudian perintahnya tidak berdasarkan keyboard, mouse maupun joystick lagi, tapi memanfaatkan artificial intelligence. Dengan kerja otak kita tinggal memikirkan sesuatu, avatar kita itu sudah mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya, apa yang kita inginkan. Jadi kan mudah sekali, kita ingin bertemu Mbak Rintan, saya ingin ketemu Mbak Rintan ya. Avatar saya itu sudah sampai atau sudah menemui avatarnya Mbak Rintan dan pesan yang ingin saya sampaikan itu sudah beneran sampai ke Mbak Rintan gitu ya. Itu kan luar biasa. Kemudian NFT ini yang juga sedang viral ya untuk akhir-akhir ini, non fungible token ini di cryptocurrency ya, tidak di cryptocurrency membuat ikon-ikon avatar dan sebagainya. Ya, nanti transaksinya di OpenSea. Kemudian games. Nah, game. Saya bilang sama anak-anak, mohon maaf ini sama Bu Kulsum agak sedikit berbeda ya. Kalau Bu Kulsum suka dengan sinetron, kalau saya bilang sama anak-anak itu sedikit berbeda, Bu. Daripada kalian nonton sinetron, mending kalian nonton apa? Main game aja. Loh, kan sama-sama tidak bermanfaat. Beda, kalau game itu ada visinya, ada perjuangannya. Setidaknya kalian bisa bagaimana mencari strategi mengalahkan musuh. Nah, berlatih menjadi jiwa yang kuat. Kemudian mengenal teknologi, terutama yang 3 dimensi ya, Mobile Legends, FF dan sebagainya itu. Kalau nggak bisa, ajari temannya. Nah, itu kan sudah belajar sebenarnya. Kalau sinetron kan nanti melo. Kalau ketika kisah hidupku tidak seindah sinetron. Gitu ya Mbak Rintan ya? Iya, betul Pak Wahyu. Kemudian software dan hardware. Nah ini software dan hardware sebagai service, pengembang, kreator ini sangat dibutuhkan ya di metaverse ini nanti di dunia maya, dunia digital. Oke. Lantas persiapan apa kita untuk masuk ke metaverse itu atau ke dunia maya itu? Yang pertama kan mengenal peluang, perlu analisis SWOT ya. Atau minimal kita tahulah supply demand-nya. Kita kan kalau mau masuk sebagai wirausaha atau sebagai apapun, ketika menjadi bagian itu kan kita harus melihat dulu supply dan demand-nya. Ketika demand-nya sudah lebih dari supply, itu kita bisa lebih leluasa bergerak. Tapi ketika supply-nya sudah melebihi atau misalnya sama dengan demand kan, kita harus membuat produk yang benar-benar bisa bersaing dengan produk yang ada. Kemudian membuat jaringan pendistribusian, promosi, dan sebagainya. Lebih berat. Tapi ketika demand-nya itu masih di atas supply, maka kita bisa leluasa untuk bekerja sih. Jadi kita harus pertama itu mengenal peluang. Peluang apa yang bisa kita kerjakan. Seperti tadi yang Bu Kulsum sampaikan, mengenal dunia atau bagaimana peluang ya, peluang agar bisa bermanfaat sampai endorsement dan sebagainya tadi. Kemudian yang kedua mempelajari ICT itu lebih mendalam, lebih kompleks, lebih detail. Dengan begitu kita akan termudahkan, termasuk bermain game tadi juga ada pelajaran ICT-nya. Anak yang main game itu setidaknya familiar dengan perangkat dibanding yang tidak pernah main game atau dibanding yang tidak memiliki aktivitas di situ. Kemudian yang ketiga, mulai dari yang sederhana dan terjangkau. Nah ini
untuk yang seusia saya, mungkin kalau seusia Mbak Rintan kan masih muda. Nah, saya sudah tua ya Mbak Rintan ya. Mengaku ya Pak ya. Iya, itu kalau mau belajar teknologi itu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau perlu mempersiapkan catatan agar tidak mudah lupa gitu ya. Tidak mudah lupa. Kalau perlu saya rekam. Kalau saya mengikuti kegiatan diklat, baik online atau offline, itu kalau menurut saya materinya ini sangat compatible untuk atau sangat menarik untuk itu saya screenshot, Mbak. Saya screenshot, kemudian saya tata di Word gitu ya. Saya tata di Word, kemudian yang penting-penting itu saya lingkari. Jadi snapping tool saya itu langsung otomatis on. Kemudian hal-hal yang penting itu langsung saya lingkari, saya screenshot, saya tempel ke Word, saya tempel gitu. Jadi saya langsung punya tutorialnya. Selesai kegiatan tutorialnya saya punya. Kalau misalnya butuh untuk laporan kan itu tinggal dicetak aja sudah selesai. Itu cara belajar saya. Mulai dari yang sederhana dan terjangkau dan mudah untuk dilaksanakan. Contoh nyata yang bisa kita lakukan ini yang pertama membuat landing page. Seperti apa landing page? Di antaranya kalau kita lihat saya punya halaman web ya, ini ya onedumain.com, ini adalah contoh dari landing page. Ini adalah portal yang bisa mengarahkan kita atau mengarahkan pengguna yang diinginkan sesuai dengan pembangunnya atau kreatornya. Misalnya saya ingin menyampaikan tentang profilnya onedumain, kan otomatis di home ya. Ini profilnya onedumain itu seperti ini, gitu ya. Profilnya onedumain. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingin menjadi pemateri, saya arahkan isi aja formulir yang ada di home, ya, gitu ya. Tapi kalau seperti Bu Kulsum, Pak Herman dan teman-teman yang lain itu seringnya saya yang meminta. Orang-orang hebat seperti beliau itu biasanya ngantri banyak ini yang ingin menjadi mendapatkan jatah atau bagian dari beliau menjadi pemateri di portalnya. Kemudian ingin menjadi anggota ini sebenarnya yang jadi anggota mendaftar ini sudah ribuan. Saya coba kirim sengaja lewat email saja, tidak saya WA, itu sengaja saya email itu ada beberapa yang memang sudah menanggapi dan saya sediakan grup Telegram. Kenapa grup Telegram? Yaitu distribusi filenya lebih kompleks gitu ya, lebih besar. Ketika saya ingin menyampaikan rekap dari kegiatan yang pernah saya laksanakan ya di bagian blog ya. Nah, di sini sudah ada. Misalnya kita di training, di webinar itu juga muncul mana yang training, mana yang webinar gitu ya misalnya. Jadi training tentang ICT. Itu harapan saya muncul di sana gitu. Kemudian oke. Maaf, tadi masuk ya. Oke. Tadi nggak saya materinya. Oke. Lanjut ya. Tadi sampai landing page ya. Saya klik saja. Kemudian membuat toko online ya. Membuat toko online. Apa sih fungsinya toko online? Kita kan sudah ada, tadi disampaikan sama Bu Kulsum, ada semacam marketplace ya yang sudah eksis. Tapi kenapa kita buat toko online? Nah ini kan bisa landing page-nya ke sini. Jadi setelah dari marketplace itu kita landing page-kan ke sini. Atau ini hanya sekedar untuk stok barang dan sebagainya itu bisa di sini. Karena di berbagai tempat itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, mungkin ibu-ibu atau teman-teman mbak-mbak yang sering buat status di WA itu kan bisa lebih praktis kalau di sini. Diarahkan ke sini daripada story-nya itu panjang gitu ya. Ada yang tidak terbuka, nanti cukup membuat story tentang toko online-nya, kemudian diarahkan ke sini. Nah, ini kan sudah menarik ya. Ini produknya dari onedumain.com. Ya, dari onedumain.com. Nah, misalnya saya ingin beli hijab ini ya, ini bisa disetting harganya berapa, obral, kemudian tambah ke keranjang gitu ya. Ini sebagai toko online seperti biasa, lihat keranjang,
kemudian ada customer service-nya dan sebagainya. Nah, ini ada kupon atau enggak untuk diskon. Kemudian berapa nilainya, cukup 1 atau 2 atau ditambah dan sebagainya. Kalau enggak ada kupon kan tinggal melanjutkan, misalnya gitu. Ini ya. Kemudian lanjutkan. Nanti isi alamat, nama depan, nama belakang dan sebagainya. Nanti tagihan ini akan masuk ke email dari pembeli dan masuk ke email dari penjual dan sebagainya. Ini sudah lumayan. Ini juga bisa untuk kontrol stok barang kita. Nah, ini ada akun, ada dan sebagainya. Nanti kan butuh membuat akun seperti yang slide-nya Bu Kulsum tadi. Harus kapan kita mulai? Ini tampilannya kan kurang lebih seperti ini ya, buat akun. Kalau belum punya, daftar dulu. Kalau sudah punya, tinggal masuk. Nah, ini kan kurang lebih seperti ini. Nah, ini rekam di keranjang kita, tinggal melanjutkan dan sebagainya. Ini untuk alternatif toko online. Ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian membuat kelas online. Ini kebetulan kami mengembangkan salah satunya ini di tryoutandedumine.com bersamai teman-teman yang ingin belajar persiapan PPG. Nah, ini saya sediakan tutorial, kemudian nanti saya sediakan soal tryout. Salah satu penulis soalnya ini Mbak Rintan ya, yang sudah lulus PPG, sudah PNS di usia muda. Dan ibunya sedang cari mantu juga nggak Mbak Rintan ini? Iya. Atau sudah dapat ya? Pak. Oh, sudah dapat? OTW, Pak. Oh, OTW. Ya, semoga lancar dan dimudahkan Mbak Rintan. Ya, nanti soalnya akan muncul di sini banyak sekali Bapak Ibu. Cuma memang belum kami munculkan karena dalam rencana kami di akhir bulan di flyer kami. Nah, ini seperti kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang munculan dari Kemendikbud dan sebagainya, tapi ini kami sederhanakan dengan platform yang benar-benar gratis ya. Yang benar-benar gratis, ya seperti ini. Nah, ini yang sudah dicoba sudah 975. Tinggal enroll, kemudian isi dengan login dengan akun, bisa dengan akun Google, kemudian kalau lupa password bisa mengajukan dan sebagainya. Jadi ini tanpa masuk email, walaupun nanti bisa email tapi tanpa berbalas email. Nah, ini yang perlu kami sampaikan diantaranya seperti itu. Jadi ini LMS, pengembangan dari WordPress itu atau dari pembuatan landing page. Ya, diantaranya seperti itu. Nah, ini bisa untuk instruktur, mendaftar instruktur, kemudian daftar sebagai peserta juga bisa, karena peran dari instruktur dan peserta juga berbeda. Nah, Bapak Ibu yang ingin menjadi instruktur di sini itu bisa menghubungi kami lewat WA dulu, menghubungi kami lewat WA, sudah tersedia di sini, atau meng-email, ini bisa, nanti kami tidak lanjuti sesuai dengan kualifikasi ya. Kalau ini sedang persiapan PPG, ya minimal Bapak Ibu sudah pernah lulus PPG. Kalau misalnya nanti P3K, ya Bapak Ibu sudah PNS atau P3K gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Oke. Yang ingin saya sampaikan ini sebagai acara puncak, ini saya launchingkan tentang beasiswa onedumine.com, yaitu belajar di kelas onedumine.com. Jadi kami tidak membagikan dalam bentuk uang, ya, tidak membagikan dalam bentuk uang, tapi untuk belajar di onedumine.com. Karena kalau kita membagikan dalam bentuk uang, itu akan memberikan manfaat yang sesaat dalam uang itu saja. Ya. Tapi kalau belajar di onedumine.com atau belajar ya apa saja, karena ini kapasitasnya di onedumine.com, tentu Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengembangkan lagi dan untuk diteruskan lagi, dilanjutkan ke orang lain. Nah, ini di portal onedumine.com, kelas onedumine.com. Sambil menunggu Mbak Rintan mungkin bisa membagikan daftar hadir ya, karena saya janjikan di depan kalau misalnya Bapak Ibu yang hadir hari ini saya siapkan hadiah senilai 2,1 juta, 2,1 juta dalam bentuk voucher untuk belajar di onedumine.com. Kembali lagi kami tidak membagikan dalam bentuk rupiah ya, karena kalau rupiah hanya akan memberikan manfaat saat. Nah, di daftar hadir itu kami akan memilih dari Bapak Ibu yang beruntung untuk mendapatkan voucher belajar di kelas onedumine.com. Kenapa?
karena kelasnya ini sebenarnya berbayar ya Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kelasnya berbayar di onedumain.com dengan harga yang sekian-sekian. Nanti akan saya unggah banyak sekali kelas yang ada di sini. Tapi untuk hari ini baru saya unggah 2. Kenapa? Karena kalau saya unggah terlalu banyak, nanti khawatirnya salah enroll. Mungkin ini nanti akan saya hapus dulu untuk beberapa hari ke depan, agar tidak mengganggu. Jadi vouchernya itu bisa digunakan di sini dulu. Kenapa tidak saya buka dan langsung bisa untuk belajar di kelas lanjutan? Khawatir saya nanti kalau misalnya langsung memilih kelas membuat toko online, padahal belum punya dasar-dasar di sini. Nah, nanti ketika ada perintah-perintah yang harus dikerjakan yang ada di sini, itu tidak bisa terfasilitasi. Mohon maaf, kamera HP monitor saya itu ternyata di bawah. Jadi yang kelihatan janggutnya ya. Nah, itu khawatir saya Bapak Ibu enroll di sini dulu atau mengambil kelas ini dulu dan belum mengambil kelas yang ada di sini. Jadi perintah-perintahnya banyak yang terpotong. Maka harapan saya urut gitu ya. Nanti ada beasiswa tahap 2 dan sebagainya. Insya Allah sesuai dengan kebutuhan nanti akan kami adakan untuk kelas berikutnya gitu ya. Ini ada kurikulumnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik untuk membuat kelas ini, overview-nya sudah saya sediakan di sini. Materinya apa saja, kemudian bonusnya apa, fasilitasnya apa, harganya berapa, nanti bisa add card di sini. Nah, nanti ada 150.000 ini dalam bentuk voucher. Ya, dalam bentuk voucher, ketika add card atau melakukan pembelian ini ya, melakukan pembelian ini, kuponnya dimasukkan ke sini. Nah, nanti saya akan membagikan kupon kepada Bapak Ibu yang beruntung mengisi daftar hadir maupun yang sudah mendaftar. Ya, yang sudah mendaftar di kemarin di informasi yang saya berikan di sini, saya share, itu ada ratusan peserta juga yang sudah mendaftar sebelum acara kita dimulai tadi. Sebelum acara kita dimulai tadi, nanti akan saya bagikan free 100%. Nah, kalau yang baru mendaftar setelah acara dimulai, nanti tetap ada yang free 100%, tapi persediaan terbatas. Ya, persediaan terbatas. Salah satunya bisa diperoleh dari daftar hadir. Hadiah hadir ini, ataupun dari yang saya sediakan, walaupun terbatas, sampai jumlah total vouchernya itu senilai 100 juta rupiah untuk tahap pertama ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa dimasukkan ke sini nilai dari kuponnya, kemudian lanjut ke check out. Nah, sebelum tadi lanjut ke check out, ketika kuponnya dimasukkan ini nanti karena dapat nilai diskon yang sama, di sini akan jadi 0. Halo Pak Wahyu. Ya. Kepotong, Mbak? Iya, tadi sedikit itu Pak. Terhenti tadi video Pak Wahyu. Oke, sampai mana, Mbak? Tadi sampai di total 100 juta itu terpenuhi, selanjutnya? Oke, saya tarik ke sini ya, Mbak ya. Oke, ini ada overview-nya, apa saja fasilitas yang bisa diperoleh di kelas ini, kemudian kurikulumnya. Di kurikulumnya saya sediakan banyak sekali ya, Mbak ya. Kenapa banyak sekali? Karena saya buatnya per step, per tahap gitu. Tidak dalam bentuk tutorial yang sampai 2 atau 3 jam panjang, terus harus mencari kalau mengatur ini, kalau membuat ini di mana gitu kan agak sulit ya Mbak Rintan ya, membayangkan kalau videonya sangat panjang. Nah, ini saya potong-potong menjadi 24 bagian dan beberapa bonus ya. Nah, menjadi beberapa bagian agar nanti ketika mengikuti kursus di sini itu mudah. Saya hanya ingin mencari tentang materi tentang ini. Nah, itu kan tinggal mutar materi khusus materi 8 saja. Tidak perlu memutar semuanya gitu ya. Tidak perlu scan-scan dulu sampai mana ya materi tentang ini. Itu kan males ya, males. Nah, ini saya potong-potong agar lebih mudah gitu ya. Kemudian kalau terpenuhi untuk yang 100 juta tadi, nanti akan kami bagikan di grup yang sudah Bapak Ibu ikuti untuk beasiswa tahap berikutnya. Beasiswa tahap berikutnya mungkin tidak ada launching lagi ya, tapi akan kami informasikan di sana. Kalau kelasnya sudah saya rilis untuk kelas berikutnya, tingkat berikutnya,
Kemudian vouchernya juga akan kami bagikan di sana dengan nilai yang mungkin sama, mungkin lebih tinggi sesuai dengan antusias Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya ingin banyak yang mendapatkan manfaat dari kelas yang saya buat. Kelas ini memang sudah lama saya buat, tapi baru akhir-akhir ini ingin saya realisasikan. Ini pertama saya bangun di awal di akhir 2020 ya. Sudah cukup lama, cuma belum sempat untuk merealisasikan. Dan untuk apa gitu saya masih bingung. Nah, ini karena ada kesempatan saya realisasikan. Masuk ke ERCAT ini, kemudian mengisi kupon dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk belajar di onedumind.com ini secara gratis ya. Ataupun nanti kalau yang voucher gratisnya itu habis, nanti tetap ada voucher yang 95%, 90% dan sebagainya. Tapi saya yakin dari peserta yang hadir di YouTube dan di Zoom ini sepertinya akan bisa terfasilitasi semua, karena saya mengalokasikan 150.000 kali berapa ya untuk bisa sampai ke 100 juta kan tentu banyak sekali. Insya Allah semuanya bisa tercover. Tapi yang kami prioritaskan yang mengisi daftar hadir dulu ya, Mbak Rinta, nanti bisa dibagikan. Nah, yang pertama Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir, untuk bisa mengikuti di kelas onedumind.com ini, itu Bapak Ibu harus membuat akun dulu atau mendaftar dulu. Nah ini ya, mendaftar dulu. Kalau belum mendaftar, nanti enroll-nya tetap harus mengisi data. Nah, alangkah baiknya untuk hari ini, nanti untuk 1 atau 2 hari ke depan itu saya arahkan untuk mendaftar. Nanti setelah sekiranya lebih dari 50% yang berhasil mendaftar, nanti akan saya bagikan vouchernya. Kenapa? Karena kalau sudah ada yang enroll, nanti diskusinya apa, ada yang belum daftar, nanti diskusinya apa, nanti aut-autan gitu. Memandunya agak sulit. Nah, ini biar lebih tertib, di. Pak Wahyu, mohon maaf Pak Wahyu. Ya. Ya Mbak Tintan. Ini suara Pak Wahyu putus-putus. Apa mungkin karena jaringan di sana Pak Wahyu? Iya, jaringan saya Mbak. Oh ya. Ya mohon maaf Atau ya, mungkin Mbak. videonya kalau dimatikan bisa membantu. Oh ya. Terima kasih Mbak Rintan. Sudah diingatkan. Oh, iya, Biasanya saya matikan ya. Mohon maaf Mbak Rintan. Oke, terima kasih. Oke. Saya ulangi Bapak Ibu, untuk bisa belajar bersama di onedumind.com nanti langkah awalnya adalah mendaftar Bapak Ibu. Silahkan untuk diskusi untuk 2 hari ke depan, nanti saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mendaftar dulu di sini. Kemudian lusa atau berikutnya nanti akan kami bagikan voucher agar diskusinya di grup itu lebih tertib ya Bapak Ibu. Karena kalau ada yang diskusi sedang membahas voucher, ada yang bahas enroll-nya bagaimana, ada yang buka ini bagaimana, itu kasihan yang terlambat atau kasihan yang jarang ada waktu untuk menyimak. Nah, kami fasilitasi semuanya dari Bapak Ibu agar mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, maka 2 hari ke depan nanti kita bisa daftar dulu. Nah, caranya setelah masuk di kelas onedumind.com ya Bapak Ibu ya, kelas onedumind.com, tidak perlu ditulis HTTPS-nya, nggak masalah ya, kelas onedumind.com, seperti yang ada di sini tadi, portalnya, kelas onedumind.com, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin praktek, nah ini ya, kelas onedumind.com, Mbak Rintan, mungkin, nah ini saya bagikan di chat, mungkin kalau ada yang ingin ikut praktek ya. Atau di sini lebih mudah. Oke, langkah awal yaitu kita klik daftar. Klik daftar. Kalau di kelas tryout ini, saya sediakan login dengan akun Google. Tapi kalau di sini sengaja saya tidak sediakan login dengan akun Google ya. Karena kalau login dengan akun Google itu ada nilai positif dan negatifnya juga sih. Nah, ini ada. Ini bisa, kalau di sini tidak saya sediakan. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan nama. Misalnya ini nama saya. Namanya Bapak Ibu sendiri ya. Ini nggak boleh ada spasi seperti ini, Bapak Ibu.
Jadi misalnya nama saya, gini ya misalnya. Nah, nama Bapak Ibu siapa? Minimal 1 kata. Kemudian email yang aktif. Kenapa email yang aktif? Karena nanti akan mendapat email ya. Bapak Ibu akan mendapat email. Setelah mendapat email, nanti Bapak Ibu klik atau buka emailnya, seperti mendaftar di tempat yang biasa kita ketika mendaftar suatu akun dan sebagainya. Masukkan email, kemudian nanti daftar, cek di emailnya, akan masuk dan sebagainya. Nah, nanti kalau lupa sandi dan sebagainya sudah ada fasilitas di sini. Klik lupa sandi gitu ya, dan sebagainya sudah kami lengkapi semuanya. Yang penting nanti kalau ada form-form yang harus diisi, silahkan Bapak Ibu lengkapi. Gitu aja. Insya Allah sangat mudah untuk bisa mendaftar di sini. Sangat mudah untuk bisa mendaftar di sini. Nah, ini kalau kata sandi, nanti tinggal masukkan email, proses kata sandi. Sudah kami desain sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat kelas seperti ini ketika nanti belajar di kelas onedumain.com. Nah, nanti kelas LMS belum kami rilis, ya, belum kami rilis ya. Nanti insya Allah segera kami rilis. Kami launching vouchernya dulu. Untuk ya siswanya sudah muncul. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan panduan, di beasiswa-onedumain.com. Ini ya, beasiswa-onedumain.com. Ini saya bagikan ke chat juga. Beasiswa-onedumain.com. Nanti akan sering-sering saya update di sini. Jika dalam pertanyaan Bapak Ibu perlu sekali untuk diberi panduan, atau mungkin dalam kelas saya ini tadi, tutorialnya ada yang belum jelas, nanti juga bisa memberikan masukan kepada kami. Jadi kan ada banyak materi. Nah, nanti kalau materi yang saya sampaikan itu sulit dipahami, bisa sampaikan kritik, saran, dan masukan kepada kami, nanti akan kami perbaiki. Nah, di kurikulum ini kan materinya sangat banyak. Ini video nomor 5 ini atau materi kelima tidak jelas, mohon untuk dijelaskan atau misalnya mohon untuk diperbaiki. Nanti insya Allah yang memang benar sulit untuk dipahami kami ganti ya atau kami sesuaikan. Nah, infonya itu ada di beasiswa-onedumain.com. Infonya itu nanti ada launch di sini sebagai tempat news dan promo. Ini ada berita, ya, berita-berita terbaru tentang kegiatan dan beasiswa kami di tahap-tahap berikutnya akan kami sampaikan di sini. Kemudian promo tentang harga-harga kegiatan juga akan ada di sini yang berbayar ya. Tapi kan sebagian besar kegiatan di onedumain itu gratis. Walaupun ini ada tulisannya berbayar, tapi kan ada voucher gratisnya juga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk menghidupkan saja. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu, ya, saya juga mengundang Bapak Ibu yang punya kompetensi untuk menjual suatu pelatihan khusus yang isinya tutorial, misalnya tutorial masak apa, ada videonya, ada kurikulumnya yang jelas, ada tutorial mengedit video, tutorial membuat karya inovasi apa gitu. Nanti saya buatkan kelasnya seperti ini, saya beri hak Bapak Ibu untuk menjadi instruktur di sini. Ya. Bapak Ibu bisa menjadi instruktur, bisa menjual kelasnya di sini, nanti bisa di withdraw juga. Jadi ada fasilitas withdrawnya juga ya. Saya withdrawal di situ. Tenang saja Bapak Ibu. Ya, jadi saya mengundang juga Bapak Ibu yang ingin berjualan produk online-nya di sini, tapi bukan produk seperti online shop ya. Maksudnya produk pelatihan. Produk pelatihan di sini saya beri kesempatan siapapun. Tapi kita lihat dulu materinya. Kalau materinya tentang sesuatu yang melanggar aturan, itu menurut kami setelah kami kaji bukan sesuatu yang sangat dibutuhkan, ya mohon maaf nanti kalau kita harus pelajari bersama dulu. Nah, di beasiswa-onedumain.com ini nanti akan ada panduan, akan ada bagian panduan, nanti kami lengkapi panduan-panduan yang ada di sana. Seperti di tryout tadi juga kami sediakan panduan. Sambil menunggu loadingnya ya, sepertinya sinyal saya sangat terganggu ini. Nah, ini ada panduan membuat akun dan register peserta. Ini saya berikan panduan berdasarkan pengalaman saya.
di kelas tryout. Di kelas tryout itu saya beri panduan yang sangat lengkap, itu malah pesertanya bingung. Saya malah bingung ini. Saya juga ikut bingung. Jadi saya berikan sebuah panduan yang ada gambarnya, ada videonya, ya ini ya bisa dilihat di home. Di home, kemudian ada panduan yang saya buat selengkap mungkin, itu malah pesertanya bingung. Entah belum baca, atau malas baca, atau bagaimana saya juga belum tahu, atau memang benar-benar tidak terbaca. Itu panduan saya tidak bisa terserap dengan baik ya. Nah, ini ada panduan yang dari HP, dari komputer, tampilannya kan beda. Dari HP, dari komputer kan tampilannya beda. Gambarnya pun juga saya sesuaikan, misalnya dari HP itu juga saya berikan screenshot yang benar-benar menggunakan dari HP atau smartphone gitu. Kemudian di akhir dari tutorial itu saya lengkapi dengan video. Nah, tapi ada yang mungkin dikira ini panduan apa gitu ya, malah tidak dipelajari. Nah, ini saya buat lengkap, masukkan ini, kemudian saya beri tanda panah, saya lingkari, ini ya, saya isinya ini, nah, kemudian klik register, ada videonya juga. Nah, ini malah banyak yang bingung. Nah, ini untuk kelas ini sementara saya buat langsung video saja. Jadi ketika masuk nanti langsung ketemu video untuk membuat akunnya. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu yang bingung, semuanya ada kesempatan kali ini ini tidak saya share suaranya ya. Nah, ini langsung ada tutorialnya, jadi tidak perlu saya praktekkan di sini karena akan terlalu panjang. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak di sini. Bisa menyimak di sini di beasiswa.edumain.com, pilih panduan. Panduannya memang sengaja saya saya unggah ini dulu, nanti panduan berikutnya cara enroll kelas setelah vouchernya saya rilis ke Bapak Ibu. Nah, ini lengkap ya. Nanti saya buat selengkap mungkin agar memfasilitasi Bapak Ibu semaksimal mungkin untuk belajar di kelas kami. Gitu, Mbak Rintan, mungkin ada waktu sebentar untuk diskusi. Mohon maaf, penyampaian saya terlalu panjang karena ternyata materinya panjang ya. Terima kasih, Mbak Rintan, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Panjang dan juga sangat berarti nih Pak Wahyu karena yang ditunggu-tunggu ya mengenai launching beasiswa on demand. Seperti disampaikan Pak Wahyu tadi, kalau yang diberikan uang itu kesenangannya hanya sesaat, tapi kalau ini dengan ilmu dan juga paket belajar tadi ya, itu bermanfaatnya akan berkepanjangan begitu Pak Wahyu. Apalagi ini tentang teknologi yang seperti disampaikan Bu Kulsum tadi sangat menjanjikan dan juga mungkin bisa menjadi apa ya Pak Wahyu ya, semacam sampingan ya untuk mengumpulkan pundi-pundi perekonomian keluarga seperti itu Pak Wahyu. Iya, baik Bapak dan juga Ibu. Itu tadi materi dari Pak Wahyu sekaligus launching beasiswa. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Untuk itu kepada Bapak dan juga Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau kolom komentar. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini sambil menunggu pertanyaan dari peserta Pak Wahyu ya. Saya Siap. juga penasaran nih Pak Wahyu. Oke, silakan Mbak Rintan. Ya, itu nanti untuk beasiswanya apakah ada periode waktunya Pak Wahyu? Misalnya saya mendapatkan beasiswa. Nah, itu untuk belajar di kelas on demand apakah dibatasi harus selesai 3 bulan atau bagaimana, atau apa ya, semacam long lasting begitu, sepanjang kita mau belajar ya udah sampai akhir kita belajar terus gitu Pak Wahyu. Apa ada periode waktunya? Oke, terima kasih Mbak Rintan. Ini pertanyaan orang sibuk pasti seperti ini. Oke, Mbak Rintan, sangat menarik pertanyaannya. Sebenarnya kalau belajar di On Edumain sendiri, di kelas On Edumain sendiri nanti tidak terbatas, Mbak Rintan. Bisa dibuka kapan saja, tapi vouchernya yang kami berikan itu kami batasi nanti. Vouchernya kami batasi sampai 17 Agustus 2022. Jadi vouchernya setelah 17 Agustus 2022 itu tidak bisa digunakan, itu tidak di-enroll lagi. Kalau belum habis ya, tapi kalau habis berarti kan memang sudah habis gitu ya.
Tapi kalau sudah masuk ke kelas, Iya. sudah enroll kelas, sudah melakukan pembelian kelas tadi walaupun dengan voucher dan akhirnya gratis, itu bisa dipelajari sampai kapanpun selama persediaan masih ada. Artinya selama kelas on Edumind masih aktif gitu ya. Misalnya sudah tidak aktif, mau diturunkan ke cucunya, itu berarti kan konsekuensinya saya harus menurunkan ke cucu saya dulu. Gitu ya. Selama persediaan masih ada, tidak terbatas gitu Mbak Intan. Oh iya, baik Pak Wahyu, terima kasih. Ya. Mantap sekali ya Bapak dan juga Ibu, karena di sini baru trennya semuanya serba virtual dan juga digital Bapak dan juga Ibu. Seperti hanya webonedumin.com ya Pak Wahyu. Jadi nanti kalau Pak Wahyu memberikan kelas web, siap-siap dapat saingan ya Pak Wahyu ya? Wah, siap Mbak. Saya tidak merasa tersaingi karena setiap orang punya jalan rezeki masing-masing, setiap orang punya kesempatan yang sama, dan semuanya akan mendapatkan porsinya masing-masing. Oh iya Mbak Rintan, ini tidak hanya bertanya kepada kami ya, misalnya Pak Iman juga masih ada, Bu Kulsum masih ada, langsung ke beliau juga boleh ya. Tadi kan materi beliau berdua sangat menarik. Oh iya, sebenarnya siap Pak. Bu Ratna itu saya beri kesempatan untuk berbicara tentang IT dari sudut pandang ekonomi, karena beliau basicnya di situ. Kemudian Bu Leni Marlina itu saya beri kesempatan untuk berbicara tentang entrepreneur teknologi. Tapi ya, Pak Wahyu, ini sudah ada yang resen Pak Wahyu? Siap. Dari Bapak atau Ibu Guru TIK SMAN 3 Palopo. Ya, silahkan Bapak atau Ibu untuk menyalakan mikrofonnya. Bisa di-unmute dulu, Pak. Oke, silahkan, Pak. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Untuk Pak Wahyu, ini untuk web yang tadi beasiswa, setelah saya buka di panduan, di menu panduan, ini tidak kosong di situ, Pak. Masih kosong ya? Sudah ada panduan, Pak. Panduan untuk membuat akun. Mungkin bisa saya share, Mbak Rintan. Ini kan panduan ya, Pak. Diklik panduan. Kemudian memang tampilannya hanya judul, Pak. Nah, judulnya itu diklik dulu. Oh, iya. Ini kan hanya judul ya, judul seperti ini. Nah, karena tidak saya beri deskripsi. Kalau saya beri deskripsi, kadang malah ada yang bingung, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini judulnya diklik dulu, Pak. Oh iya, Pak. Oke, nanti saya beri deskripsi agar bisa diklik read more gitu ya. Oke, saya tambahin deskripsi sedikit. Ini nanti ketika diklik akan masuk ke video ini, Pak. Gitu. Oh. Oke, bisa, Pak. Makasih banyak. Siap. Iya, terima kasih dari SMAN 3 Palopo tadi yang menanyakan mengenai panduannya. Ya, baik Bapak dan juga Ibu, untuk pertanyaan mungkin bisa raise hand atau menuliskan di kolom komentar, dan pertanyaannya pun boleh ditujukan kepada Ibu Kulsum, Pak Herman maupun Pak Wahyu. Silakan Bapak Ibu. Di HP juga ada, Mbak. Ini untuk mendaftar melalui HP bisakah? Nah, ini bisa ya, Bapak Ibu, untuk mendaftar untuk mengikuti kelas itu dari HP bisa. Tapi kalau untuk praktek kan perlu laptop atau komputer kalau prakteknya. Tapi kalau hanya untuk mengikuti kelas dari HP bisa. Mungkin ada lagi Mbak Rintan yang pertanyaan. Ya, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya Pak Wahyu, mungkin nanti untuk Bu Kulsum atau Pak Irman. Ini ada pertanyaan dari kolom chat Pak Wahyu. Mungkin tadi sudah disampaikan Pak Wahyu, tapi perlu dibuat lagi ya. Voucher itu apa, bisa untuk belajar apa saja? Nah, pertanyaan dari Ibu Dora Vindi. Begitu Pak Wahyu. Oke. Vouchernya untuk belajar apa saja? Di bold aja Pak Wahyu yang kiranya poin-poin begitu Pak Wahyu. Oke. Nanti kami sediakan di sini Bapak Ibu sesuai dengan kelas yang tersedia ya. Untuk yang pertama ini kan tentu hanya pengembangan website, dan dalam beasiswa ini saya lengkapi dengan
membuat e-modul ya, membuat e-modul, jadi WordPress dan e-modul, nanti bisa untuk belajar itu. Jadi sesuai dengan ketersediaan di sini. Nah, khusus untuk launching pertama ini hanya bisa di-enroll di sini dulu. Jadi harapan saya itu yang enroll itu urut gitu Mbak Rintan. Saya khawatirnya kalau langsung di-enroll di sini, di-enroll untuk membuat toko online itu dasar-dasarnya kan ada di sini. Nah, nanti banyak yang bingung, kok tiba-tiba sudah ada perintah ini, mulainya bagaimana? Nah, itu kan kasihan juga. Sudah vouchernya terpakai, tapi mau membuat ini harus beli, kan kasihan. Maksud saya biar beli. Kenapa tidak digratiskan saja? Itu kan bagian dari kegiatan kami untuk di strategi pemasaran saja agar lebih menarik dan menjadi lebih berarti gitu. Kalau semuanya gratis itu kayaknya hanya sekedar lewat gratisannya. Nah, tapi kalau kesempatan yang sifatnya terbatas hanya bisa diperoleh dengan mengikuti kegiatan dan mendaftar sehingga mendapat voucher. Nah, itu kan ada effort yang menjadi kebanggaan khusus. Nah, ini perlu saya sampaikan juga Mbak Rintan. Akunnya ini sebenarnya bisa digunakan oleh orang lain, tapi nanti akan saya sampaikan di pengantar materi bahwasanya akun ini hanya boleh digunakan oleh satu orang, tidak boleh dipinjamkan. Kalaupun ada yang melanggar aturan dipinjamkan, itu adalah kegiatan pencurian, di mana kegiatan pencurian itu merupakan bagian dari tindakan kecurangan. Apapun yang dilakukan dengan kecurangan, saya yakin tidak akan memberikan manfaat dan keberkahan kecuali hanya saat itu saja. Gitu Mbak Rintan. Iya, ya, baik-baik Pak Wahyu. Jadi tadi ya, Ibu Dora tadi yang bertanya mengenai hal-hal apa saja yang bisa dipelajari dalam beasiswa atau kelas pelatihan onindomain.com. Kemudian ini sudah ada yang raise lagi Pak Wahyu dari SMK Telkom Lampung. Ya, silakan Bapak atau Ibu untuk menyalakan mikrofonnya. Sudah saya izinkan untuk unmute. Ya Bapak, terima kasih banyak. Izin Bapak, saya coba daftar. Ya. Katanya ada notifikasi ke email, tapi saya buka email belum ada juga notifikasi masuk ke email saya Pak. Gitu aja Pak, terima kasih. Siap. Ya, mungkin bisa jawab? langsung dijawab. Oke. Ya. Terima kasih Pak siapa ini namanya SMK Telkom. Oke. Gini Pak, nanti emailnya nanti agak terlambat ya. Biasanya 2-3 menit karena memang saya setting agak lambat dengan alasan email itu kalau dulu sebelum banyak kasus-kasus penggalangan massa dan sebagainya itu WA pun juga tidak terbatas ya. Sehari kita bisa kirim email banyak, bisa kirim WA banyak, bisa kirim Telegram banyak, tapi setelah banyak kasus itu kan dibatasi. Nah, saya khawatirnya jadi spam, jadi nanti Bapak bisa cek di spam maupun di promote Pak, di promosi, di bagian promosi ya. Misalnya saya buka email saya, dan saya coba untuk share email saya, Mbak Rintan ya. Karena kadang masuknya di promosi, tidak masuk di inbox. Kemudian cek juga di spam, Bapak Ibu. Oke, sebentar, sedang login di email saya. Nah, ini Bapak Ibu. Kadang masuknya di promotion sini. Ya, tidak masuk di primary inbox. Jadi kalau Bapak Ibu klik inbox itu, sini kan ada primer, ada sosial, dan ada promosi. Nah, masuknya di promosi sini, kadang-kadang. Nah, selain itu juga memungkinkan untuk masuk di spam. Kalau misalnya dalam satu hari itu sudah ada atau banyak sekali yang request untuk membuat akun, nanti masuknya ke spam ini. Masuknya ke spam ini.
Bapak Ibu bisa mencari di sini. Bisa mencari di sini, di spam maupun di promosi. Nah, di akun tertentu bisa masuk ke inbox. Nah, ini ada yang Pak Samuel Ompi. Nah, Pak Samuel Ompi ini telah membuat kelas, telah membuat akun ya. Akunnya sudah masuk. Akunnya sudah masuk, kata sandinya pun sudah masuk ke saya juga ini. Ada tembusan ke saya yang sudah berhasil. Ya. Ada tembusan ke saya yang sudah berhasil. Nah, ini kadang masuknya ke sini. Yang berhasil ini baru Pak Ompi. Ini beda ya, bukan Pak Samuel Ompi ya? Yang tanya tadi. Beda mungkin Pak Wahyu. Oh, beda ya mungkin. Oke, gitu Mbak Rintan. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditutup Mbak Rintan. Sudah lewat waktu Iya, ya. Pak Wahyu. Oh iya ya, siap Pak Wahyu. Sebelum menutup, ini ada informasi dari Bu Kulsum, mungkin bisa saya sampaikan terlebih dahulu Pak Wahyu. Oke, silakan. Ya, Ibu Kulsum tadi menyampaikan di chat mengenai door prize yang tadi disampaikan Bu Kulsum waktu awal ya, waktu materi awal. Door prize akun Canva Pro for Education spesial dari Bu Kulsum diberikan untuk challenge dari Ibu Eni Sumaryani. Nah, silakan nanti Ibu Eni Sumaryani untuk memberikan akun email yang didaftarkan di Canva. Emailnya nanti mungkin bisa ditulis di kolom chat atau di grup Pak Wahyu ya. Ada grupnya Pak Wahyu? Siap. Ya, begitu. Info dari Bu Kulsum. Sekali lagi untuk Ibu Eni Sumaryani, silakan untuk menuliskan akun yang didaftarkan di Canva. Atau misalnya belum mempunyai akun di Canva, mungkin bisa akun Google ya Pak Wahyu ya? Siap. Ya, begitu Pak Wahyu. Nanti bisa didiskusikan di balik layar. Yang penting tetap Iya, terdiskusi kan gitu ya. ya ini sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan di chat Pak Wahyu, tapi nanti mungkin bisa dilanjutkan di grup Pak Wahyu ya. Ya, betul. Ya, jadi bagi Bapak dan juga Ibu yang masih ingin melanjutkan pertanyaan, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan di grup diskusi. Bagi yang hari ini atau siang ini belum terjawab oleh Pak Wahyu maupun Bu Kulsum dan juga Pak Herman, begitu. Ya, baik Bapak dan juga Ibu, karena ini waktunya sudah hampir jam 4 ya, dan tadi yang disampaikan Wahyu sudah lewat waktunya. Ya, satu lagi Mbak Rintan. Ya, silakan Pak Wahyu. Maaf Mbak Rintan. Mungkin Bapak Ibu yang bergabung di meeting ini dan belum bergabung ke grup Telegram ya. Grup Telegram Bapak Ibu bisa masuk ke daftaronedumain.com seperti Bapak Ibu mendaftar di kegiatan yang tersedia di sini, silahkan masuk ke launching beasiswa 100 juta ini. Kemudian nanti ada tautan atau pendaftaran di onedumain.com, silahkan mendaftar dan bergabung di grup Telegram yang sudah kami sediakan di sini ya, grup Telegram. Nanti kalau ada kendala kita bisa selesaikan di sana, kita bisa diskusikan di sana. Gitu, Mbak Rintan. Iya, baik. Terima kasih Pak Wahyu atas informasi tadi mengenai bagi yang belum masuk grup Telegram. Nah, ini karena tadi sudah saya sampaikan waktunya sudah terlewat. Jadi untuk sesi diskusi kita akhiri Bapak dan juga Ibu. Kemudian ini juga menjadi penanda akhirnya acara webinar pada sore hari ini mengenai launching beasiswa dari kelas Onedumain dan sekaligus materi dari narasumber mengenai pemanfaatan teknologi masa kini. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung acara, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kami dari tim onedumain.com mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kulsum dan juga Pak Irman yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Dan semoga nanti materi yang disampaikan Bu Kulsum, Pak Irman dan juga Pak Wahyu dapat diimplementasikan oleh peserta webinar pada sore hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar kali ini yang telah menyempatkan
kehadirannya di tengah-tengah kesibukan dan sangat luar biasa karena masih ingin belajar ya Bapak dan juga Ibu. Kemudian saya ucapkan mohon maaf apabila selama saya mendampingi Bapak dan juga Ibu banyak melakukan kesalahan dan juga perkataan yang kurang berkenan. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Rintan, Pak Herman, dan Bu Kulsum. Ya, sama-sama Pak Pak Wahyu. Wahyu. Ya, terima kasih Pak Irman, Bu Kulsum.